Hai educators, berjumpa kembali bersama kami di acara EduTalk Dunamis Education Berbagi. Kita sudah sampai ke ujung nih Pak ya, bahas buku leader ini. Nah ini kayaknya udah gak perlu dikenalin lagi ya sih, Bapak Andira Purnomo, Dunamis Education Leader dan juga editor buku leader ini. Nah kita sudah di bab 8 sekarang ya Pak ya, bagaimana jadi fokusnya adalah bagaimana nih leader ini kan dari kemarin-kemarin kita ngomongin iya ini adalah inisiatif si Muriel Summers di SD-nya dia ya, dan kita juga udah membahas bagaimana praktek baik yang dilakukan di sekolah-sekolah leader ini. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih Pak leader ini diaplikasikan atau diadopsi sama sekolah yang level pendidikannya lebih tinggi gitu ya, SMP, SMA dan juga universitas? Bisa tentunya. Memang tidak lebih mudah. Iya betul. Ya. Karena karakteristik siswa SMP khususnya SMA dan universitas mereka sudah jauh lebih mandiri. Itu pertama. Yang kedua, hubungan antara guru dengan siswa itu tidak sedekat dengan di SD. Ya, kalau betul. di SD kan karena memang ada wali kelas di situ yang pengajarnya hampir selama kelas itu bersama siswa, jadi hubungannya jadi lebih dekat. Kalau di sekolah menengah khususnya SMA dan universitas kan mereka hanya ketemu wali kelas itu seminggu cuma sekali, mungkin jam tertentu, dan sisanya betul. Mereka berganti-ganti guru. Jadi itu yang menantang. Jadi artinya tingkat hubungan dengan guru yang tidak intensif dan situasi mana mereka lebih dituntut orientasi akademik, ya, nilai akademik itu yang menyebabkan akan lebih menantang dalam menerapkan leader ini. Namun bisa, dan disitulah sebenarnya bagaimana penerapan leader ini, pengajaran 7 Habit ini disesuaikan dengan usia mereka, tantangan mereka. Ada beberapa penyesuaian. Yang sudah pasti, yang filosofinya tetap sama, yaitu pemberdayaan kepada siswa. Namun ini jauh lebih tinggi lagi karena memang mereka sudah lebih mandiri. Nah, diantaranya misalnya di tingkat SMP SMA itu sudah ada yang namanya OSIS, organisasi siswa intra sekolah, di mana siswa disitulah siswa terpilih untuk mengelola, memimpin aktivitas-aktivitas yang akan direncanakan selama setahun gitu ya, dengan kegiatannya. Nah, siswa artinya melalui OSIS dan kegiatannya mereka sudah relatif diberikan kesempatan oleh sekolah untuk merencanakan, mengadakan acara. Nah, bagaimana kalau kita mengadopsi leader ini? Artinya itu selaras dengan namanya peran-peran kepemimpinan dan leaders event. Iya. Yang mungkin yang bisa diterapkan di sana dalam engagement atau empowermentnya adalah mengajak siswa bukan hanya terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sekolah, tapi juga bagaimana melakukan improvement terhadap lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan praktek pembelajaran. Jadi yang selama ini tidak masuk di dalam radar OSIS biasanya. Jadi di-encourage ke sana bahwa lingkungan fisik mereka, bahwa ya sikap gotong royong tadi, bahwa itu juga urusan mereka. Mereka dilibatkan di dalam mendesain visual environment dari ruang-ruang publik di sekolah, segala macam, bahwa mereka tuh punya peran supaya sekolah ini menjadi lebih hidup, lebih juga sesuai dengan karakteristik mereka, jadi nggak kaku. Bisa dilibatkan ke sana. Lalu yang berbeda juga adalah kalau selama ini dengan kegiatan OSIS dan lainnya mungkin hanya 20% siswa yang terlibat. Mereka yang memang sudah emang antusias ingin melibatkan diri dalam kegiatan. Nah, di dalam penerapan leader ini didorong gimana 100% siswa terlibat. Anak-anak yang pasif, introvert itu bisa terlibat. Disitulah peran pembina OSIS, wali kelas untuk menerapkan ini supaya lebih banyak lagi siswa terlibat dalam praktek-praktek
cara kepemimpinan. Nah, untuk itu bisa menggunakan tools yang namanya leadership portfolio. Dengan leadership portfolio inilah setiap siswa punya rekam jejak mereka di dalam akademik, kepemimpinan mereka, capaian mereka, termasuk passion dan talenta mereka. Di situ ada rekaman bagi kegiatan kepemimpinan apa saja yang mereka terlibat. Dengan demikian mereka bisa melihat bahwa apakah mereka tahapan dan penerapan leadernya adalah pengajaran langsung atau direct lesson. Nah, di tingkat sekolah menengah ini, saya kebayang kalau mereka mengikuti proses direct lesson di mana narasumbernya hanya dari gurunya, itu mungkin setelah 2-3 bulan mereka udah akan bosen bicara itu lagi. Nah, oleh karena itu disesuaikan sekolah-sekolah leader ini, pengajaran leader ini mulai bulan keempat dan seterusnya, siswa lah menjadi narasumber. Oh, jadi dibalik ya Pak ya? Iya, artinya modulnya tetap untuk 1 tahun, temanya sudah ditetapkan, namun narasumber adalah siswa. Jadi mereka udah bergantian. Nah, ini manfaatnya besar sekali karena satu, kelompok siswa yang dilibatkan untuk pembelajaran di minggu berikutnya, mereka jauh lebih kreatif, eksploratif, karena mereka ingin bercerita, berbagi kepada teman-temannya. Sambutan teman-teman juga jauh lebih hidup daripada ketika gurunya mengajar. Ya. Dengan cara inilah sebenarnya akhirnya direct lesson tetap berjalan, namun tetap menjaga semangat mereka untuk eksploratif. Mereka memang jauh lebih bisa eksplor dan mengembangkannya sendiri. Untuk penyesuaian ini menjadi sangat penting karena jangan sampai sistemnya masih dominan di guru ya. Jadi makin mereka banyak dilibatkan, mereka makin antusias. Nah, samping itu kalau di universitas sendiri biasanya kita fokus di dalam 2-3 hari pembekalan. Setelah itu selama 6 bulan mereka melakukan praktek-praktek yang kita sebut learning journey. Jadi ada tugas mereka untuk melakukan refleksi penerapan habit 1 di minggu pertama, penerapan habit 2 di minggu kedua dan seterusnya. Ini sudah diterapkan di banyak universitas, diantaranya di IPB itu sejak 5 tahun yang lalu. Untuk mahasiswa barunya saat ini sudah melibatkan kurang lebih 35.000 mahasiswa yang belajar 7 habit. Artinya mahasiswa yang ada dari tingkat 1 sampai tingkat 4 saat ini semua sudah kenal 7 habit. Di Universitas Lambung Mangkurat dan di Bosowa juga ya, di Makassar. Jadi bisa, jadi tadi pertanyaan Maria, bisa nggak diajarkan? Bisa, tentunya perlu penyesuaian di dalam pendekatan-pendekatan yang ada. Nah, kalau misalnya bisa itu sudah pasti jawabannya bisa ya. Tapi penting nggak Pak? Seberapa penting gitu misal diajarkan untuk si sekolah menengah dan juga perguruan tinggi? Nah, penting, sangat penting. Yang berbeda adalah ini, kalau di tingkat SD, kenapa sangat penting? Ini adalah fondasi menanamkan nilai-nilai pola pikir yang akhirnya membuat jadi bekal mereka di tingkat berikutnya. Kalau di SMA dan universitas menjadi sangat penting karena disinilah suatu pertumbuhan yang tinggi di masa remaja. Remaja itu sebenarnya pertumbuhan otak prefrontal, otak berpikir, otak menimbang-nimbang itu sedang tinggi-tingginya sampai umur 25. Satu sisi pada periode usia remaja dan universitas ini mood mereka, emosi mereka sedang labil. Ibaratnya di situasi remaja ini kalau ibarat mobil remnya belum pakem karena masih bertumbuh, yaitu kemampuan otak berpikir kita ini menimbang-nimbang, tapi gasnya itu kenceng banget, senggol dikit melejit. Bisa gitu ya. ini ya, bisa hilang kendali ya. Apalagi di era sekarang, era
media, Iya. digital, di mana akhirnya anak-anak lebih cenderung hidup di dunia virtual daripada dunia nyata. Keterampilan sosial emosional mereka menjadi makin rendah. Ya, jadi kalau dua kondisi tadi, satu sisi secara psikologis dan biologis mereka sedang mood mereka sedang up and down, mudah sekali tiba-tiba mereka murung, tiba-tiba gembira, ditegur dikit marah. Kemampuan mereka menimbang-nimbang juga belum kuat karena memang periodenya sedang berkembang. Lalu sosial media, kehidupan saat ini digital yang membuat segala sesuatu lebih semu, dan mereka akhirnya dengan situasi tadi mood mereka up and down, mereka lebih sering melarikan diri kepada sosial media ataupun game online segala macam yang semu-semu. Ini makin penting pembelajaran life skill melalui Leader Me dan 7 Habits ini untuk membentuk mereka bisa tidak larut dalam situasi ini. Mereka bisa mengambil pilihan-pilihan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Berarti sudah ini ya, kalau bisa saya rangkum, berarti untuk pengajaran di sekolah menengah atas itu sangat memungkinkan ya dipakai si Leader Me dan juga akan membawa dampak yang positif untuk pertumbuhan siswa dan juga pertumbuhan sekolahnya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.